Halo, selamat datang di Cara Terunik Channel ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi komunikasi dengan keluarga dalam mengelola risiko penyakit dan promosi kesehatan ya. Jadi di sini meningkatkan kesejahteraan melalui komunikasi dan strategi kesehatan. Nah, di video kali ini ya, jadi kita akan bahas yang pertama itu mengenai komunikasi efektif dengan keluarga, yang kemudian kita akan bahas mengenai kajian faktor risiko penyakit individu dalam keluarga, dan yang ketiga penyempurnaan family folder keluarga, dan yang keempat membuat media promosi kesehatan, dan yang kelima konseling faktor risiko kesehatan keluarga. Nah, sebelum mulai mungkin saya akan meminta kalian untuk mohon dukungan untuk keberlanjutan konten YouTube ini di Cara Terunik Channel. Mohon untuk klik tombol subscribe, kemudian like dan juga komen video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai komunikasi efektif dengan keluarga. Nah, pentingnya komunikasi dalam keluarga ya. Jadi komunikasi itu juga yang baik ya, membantu menjaga kesehatan mental anggota keluarga dengan menciptakan ruang aman bagi untuk berbagi perasaan. Jadi makanya kadang-kadang pemerintah itu punya program yang kayak kemarin Ridwan Kamil itu dia punya program membuat mobil curhat katanya ya. Jadi untuk membuat orang itu bisa mengkomunikasikan perasaannya ya. Karena perasaan itu harus dikeluarkan ya, jangan sampai dipendam. Emosi ataupun perasaan harus dikomunikasikan ya, beban apapun harus dikomunikasikan. Karena itu adalah energi ya, emosi adalah energy of motion gitu ya. Jadi kalau dia nggak disampaikan akan tersimpan di dalam tubuh ya, kalau memadat dia akan menjadi suatu penyakit. Jadi ini pentingnya komunikasi dalam keluarga. Jadi orang yang mudah berkomunikasi biasanya berarti kesehatan mentalnya baik gitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan itu ya, berarti dia mungkin masih diliputi dengan banyak kecemasan, banyak ketakutan, kemudian rasa malu gitu ya. Nah, itu adalah level kesadaran rendah namanya ya. Kenapa orang bisa mengalami stres, depresi, kemudian sampai tanda kutip ya melakukan tindakan yang tidak di luar nalar gitu ya, sampai melakukan bunuh diri. Nah, itu karena level kesadarannya rendah ya. Jadi dia sangat-sangat mungkin pemalu orangnya ya, dan gak berani mengungkapkan perasaannya gitu. Nah, dalam keluarga itu penting banget kita itu berkomunikasi. Jadi makanya kalau punya anak itu gimana caranya bisa anak itu bercerita apa yang dialami dalam keseharian gitu ya. Atau mungkin punya anak remaja, jadi kita harus memposisikan diri sebagai sahabatnya sehingga dia mulai berani bercerita. Nah, itu pentingnya komunikasi ya, adalah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mental. Makanya dalam hubungan teman juga kita harus punya teman curhat juga gitu ya. Kalau misalnya nggak punya teman curhat itu pasti sulit sekali rasanya ya. Pasti semua beban ditanggung sendiri itu berat ya. Tapi ketika kita punya teman curhat yang bisa menjaga rahasia kita, dan juga dia juga orang yang pendengar dengan baik gitu, orang yang suka mendengarkan dengan baik, bukannya kita curhat malah dia ikut curhat atau dia malah nyerocos. Nah, itu nggak tersalurkan. Jadi kita gimana caranya kita benar-benar, jadi kalau ada yang cerita ya kita menjadi pendengar yang baik. Nah, biasanya kalau di keperawatan itu memang harus punya skill ini, menjadi pendengar yang baik. Jangan ikut kita bercerita gitu ya. Kalau dia lagi cerita pasiennya ya kita dengerin gitu. Bahkan di dalam keperawatan jiwa itu kan terapi yang seharusnya sering dilakukan oleh perawat adalah terapi komunikasi efektif gitu ya. Komunikasi terapeutik namanya ya. Jadi kita mengajak pasien komunikasi sebagai bentuk terapi gitu ya. Karena memang komunikasi itu kan membantu pasien untuk bisa menjawab komunikasi kita. Jadi ketika pasien bisa bercerita, pasien jiwa dia bisa bercerita dan nyambung ceritanya dengan kita, nah itu berarti udah ada tanda-tanda perbaikan gitu. Karena memang itu kaitannya dengan di sistem saraf juga. Jadi kalau sistem saraf sudah bagus, otomatis dia akan bisa bercerita gitu ya.
Karena sekarang itu apa namanya, sel-sel saraf itu kalau sering digunakan dia akan membangun jaringan sistem saraf baru gitu ya. Jadi disebut dengan neuroplastisitas ya. Tapi kalau sering digunakan untuk hal-hal negatif ya itu malah merusak sistem saraf. Jadi misalnya kalian penuh stres ya, kecemasan, ketakutan, nah itu malah merusak otak ya, yang lama kelamaan itu menjadi penyakit gitu ya, gangguan mental. Tapi kalau kalian sering komunikasi ke orang ya, itu akan membantu untuk meningkatkan kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah kesehatan fisik ya. Dengan komunikasi yang terbuka, anggota keluarga dapat saling mendukung dalam menjaga kesehatan fisik dan berbagi informasi penting ya. Nah, ini dukungan sosial juga namanya ya. Ketika orang sakit ya, dia komunikasi terbuka dengan orang terdekatnya yang dia percayai ya. Kadang-kadang kan ada penyakit-penyakit tertentu yang mereka nggak berani mengungkapkan identitasnya. Karena takutnya nanti dikucilkan ya, kemudian takutnya nanti disebarluaskan diagnosanya itu, karena bagi pasien itu hal yang privasi yang mengancam dirinya gitu ya. Nah itu jangan sampai malah kita cerita dan orang yang kita percaya menyebarluaskan kita kena penyakit itu gitu ya. Nah itu juga hati-hati banget gitu ya, padahal kita harus komunikasi terbuka ya. Jadi harus terbina trust dulu dengan orang yang, makanya keluarga saya rasa adalah orang yang paling benar-benar menjaga kerahasiaan itu, kemudian juga tempat yang harusnya kita bernaung gitu ya, dan juga melindungi kita dari segala ancaman. Makanya ketika kita bisa berkomunikasi terbuka dengan anggota keluarga ya, dan memberikan support sosial kepada orang yang sakit, nah itu juga akan membantu memulihkan kesehatan fisik lebih cepat gitu ya. Nah dan banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa dukungan keluarga itu meningkatkan kualitas hidup, dukungan keluarga meningkatkan atau mengurangi kecemasan pasien, dukungan keluarga meningkatkan kepatuhan minum obat pasien. Jadi banyak sekali penelitian tentang itu ya. Jadi makanya dengan dukungan keluarga yang tidak mungkin terjamin tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi. Tidak ada keterbukaan komunikasi antara keluarga tersebut. Nah makanya harus selalu komunikasi ya. Itu poin penting banget ya. Kemudian lingkungan mendukung ya. Lingkungan yang mendukung memungkinkan anggota keluarga merasa nyaman membahas isu kesehatan tanpa rasa takut dan penilaian. Nah ini jadi kalau kita dipercaya untuk diajak komunikasi sama keluarga, itu berarti kita memang dipercaya oleh orang itu, oleh pasien itu ya. Dan kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan rasa nyaman kepada orang yang bercerita kepada kita gitu ya, sehingga mereka nggak punya rasa takut. Jadi mereka benar-benar percaya dan mereka benar-benar bisa terbuka dalam berkomunikasi. Makanya perlu lingkungan yang mendukung gitu ya. Nah itu 3 hal pentingnya komunikasi dalam keluarga. Kemudian teknik komunikasi yang efektif. Nah ini ya ada 3 hal. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Jadi ketika seseorang bercerita, kita harus menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Makanya kalau komunikasi ya jangan main HP gitu ya, sehingga kita benar-benar bisa fokus mendengarkan curahan informasi dari teman atau dari keluarga yang pengen bercerita, sehingga kita bisa memberikan respon yang sesuai dengan apa yang dikatakan. Jangan sampai malah apa ya saya lupa, saya nggak dengar apa ya tadi ya, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau harus benar-benar mendengarkan dengan baik ya, jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif, memberikan respon yang sesuai dengan topik yang dibicarakan. Kalau kita nggak mendengarkan kan pasti nggak bisa memberikan respon yang sesuai, malah kita menanya balik apa ya tadi yang dibicarakan. Nah kalau sudah kayak gitu pasti wah ini orang nggak serius nih dengerin saya gitu, padahal saya pengen banget didengerin nih. Padahal cuma dengan ketika banyak beban, mungkin aja banyak masalah bagi seseorang gitu ya, ketika bercerita saja itu sudah membantu untuk melepaskan bebannya gitu ya. Karena seperti saya bilang bahwa pasti banyak sekali tumpukan emosi yang ada di dalam dirinya. Jadi dengan bercerita maka energi dari tubuh
yang terbebani itu akan mengalir gitu ya. Memang kita yang dialirin beban itu gitu ya. Tapi jangan dimasukkan ke hati semua apa yang dikatakan, sehingga kita juga ikut hanyut dengan apa yang diceritakan oleh keluarga kita gitu ya. Nah itu kan kalau kita ikut hanyut, misalnya dia cerita nangis terus kita ikut nangis, kan nangis-nangisan jadinya gitu ya. Jadi itu nggak boleh hanyut. Kalau hanyut itu hanyut dengan emosi yang dia ceritakan, itu simpati namanya ya. Tapi kalau kita mendengarkan dengan baik dan kita berempati ya, kita nggak ikut hanyut dengan emosi yang disampaikan dari cerita itu. Malah kita bisa lebih bijaksana memberikan solusi mungkin ya pada orang yang bercerita itu. Kemudian bahasa tubuh positif ya. Penggunaan bahasa tubuh yang positif dapat meningkatkan pemahaman dan menunjukkan keterbukaan dalam komunikasi ya. Jadi ya respon positif dari tubuh kita, karena memang bahasa yang sangat-sangat mudah terlihat bagi orang itu adalah bahasa tubuh ya. Misalnya kita diajak cerita, oh kalian lagi nggak mood gitu misalnya, kan terlihat kalian nggak pernah senyum mungkin, dan kalian nggak pernah noleh yang teman yang bercerita itu gitu ya, akan terlihat dari bahasa tubuh. Jadi jangan sampai menunjukkan bahasa tubuh tidak tertarik dengan ceritanya, atau tidak peduli dengan ceritanya, atau bahasa tubuh yang ngapain sih ini orang bercerita gitu ya. Nah itu akan terlihat. Tubuh itu sangat jujur ya. Jadi mungkin pikiran kita berkata A, tapi dia tahu sebenarnya kamu happy nggak, gitu dia tahu gitu ya. Makanya hati-hati banget kalau ada orang cerita, kita harus memberikan sikap bahasa tubuh yang positif dan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang bercerita ya. Kemudian penerapan empati ya. Empati dalam komunikasi membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memahami perspektif orang lain ya. Jadi itu pentingnya. Kenapa nggak boleh simpati ya? Kalau dia lagi bercerita nangis, kamu ikut hanyut dalam ceritanya, kamu ikut nangis jadinya gitu. Kalau udah kedua-duanya nangis ya, yang bercerita malah bingung ini gitu, kok dia ikut nangis, dan akhirnya nggak menarik lagi dia cerita ke kamu gitu ya. Jadi 3 hal itu teknik komunikasi yang efektif. Itu pertama, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan bahasa tubuh yang positif, dan penerapan empati ya. Kemudian mengatasi hambatan komunikasi ya, pasti ada aja hambatan-hambatan komunikasi dalam kita menjaga untuk berkomunikasi gitu ya. Yang pertama adalah perbedaan generasi ya. Perbedaan generasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Memahami sudut pandang yang berbeda itu sangat penting ya. Jadi misalnya orang tua dengan anak, orang tuanya lahir tahun 80-an, anak lahir tahun 2000-an atau Gen Z dibilang ya. Nah itu kita harus benar-benar bisa memahami generasi sekarang itu seperti apa gitu ya, sehingga tidak menjadi hambatan dalam komunikasi. Makanya harus duduk sama rendah gitu kan dibilang ya. Kalau berdiri juga harus sama tinggi, sehingga kita benar-benar bisa memahami keluarga atau teman yang bercerita gitu ya. Atau mungkin anak. Jadi kalau anak bercerita, jadi kita harus memposisikan seperti anak, gimana sehingga gimana seperti seorang sahabat yang seusia dengan anak gitu ya. Jangan menggurui, jangan malah mendikte, jangan menjas ke anak. Nah, itu pasti nggak nyaman kalau orang bercerita kita duluan menggurui, kita duluan mendikte ya, menjas, kamu salah kalau kena itu gitu, nggak boleh. Jadi kita dengerin aja dia bercerita gitu ya, sesuai dengan yang dia inginkan untuk bercerita. Karena dengan dia bercerita saja itu akan merilis semua pendaman emosinya. Makanya bisa saja ketika dia bercerita dia nangis-nangis, ketika dia bercerita dia nadanya agak tinggi karena dia meluapkan emosi kemarahan gitu ya. Nah kita harus bisa membentengi diri, tidak hanyut dalam emosi itu gitu. So, kita harus berempati gitu ya. Dan juga memahami generasi dia itu cerita ini ya wajar, jangan malah merendahkan dia. Oh itu aja sih kamu sedih gitu. Nah, itu kan merendahkan orang. Jadi harus benar-benar mengerti
di situasi di generasi itu. Karena beda banget, generasi tahun 80-an itu udah merasakan getir pahitnya hidup ya. Generasi Z sekarang kan dia serba mudah gitu kan. Ketika dia melakukan masalah sekecil apapun, bagi dia tuh berat banget gitu. Nah, kita yang sudah generasi tahun 80-an mendengar itu kan merasa kok segitu aja sih, sudah merasa berat. Aku dulu ya kalau kayak gitu ya, kita benar-benar nggak memposisikan diri sama rendah dan sama tinggi gitu ya. Nah, karena perbedaan generasi kan, beda zaman, beda perlakuan, beda lingkungan juga, nah makanya harus memahami itu. Kemudian hambatan yang bisa terjadi karena kesibukan ya. Zaman sekarang ya, jadi memang ya, ibunya berkarir, bapaknya berkarir, anak nggak punya tempat untuk bercerita gitu ya. Nah, ini yang menjadi perlu, makanya penting banget waktu luang untuk saling ngobrol gitu. Makanya ketika mungkin setelah makan malam, mereka bercerita, saling bercerita gitu kan. Ada masalah apa di sekolah atau di kampus, nah sehingga anaknya cerita. Nah, itu harus ada ruang untuk komunikasi itu gitu ya. Jangan sampai sama sekali nggak ada ruang untuk berkomunikasi, sehingga anak nyaman untuk berkomunikasi. Pasti lebih nyaman kalau dia berkomunikasi dengan orang tua ketimbang dengan anak. Tapi ketika nggak ada ruang untuk waktu untuk berkomunikasi itu, ya ini yang menjadi masalah nanti ya. Malah dia juga nggak percaya dengan temennya, sehingga dia memendam sendiri ya, tambah stres anaknya, tambah bermasalah. Nah, inilah pentingnya untuk memberikan ruang dan waktu untuk mereka bisa bercerita ya. Kemudian ketidaknyamanan juga ya dalam berkomunikasi dapat menghambat penyampaian pesan. Menciptakan lingkungan yang nyaman sangat diperlukan gitu ya. Jadi kalau kita di keluarga itu punya budaya menyalahkan ya, sedikit-sedikit disalahkan. Jadi ada budaya yang lebih memilih mencari kesalahan ketimbang memberikan saran dan solusi gitu ya. Pasti nggak nyaman orang bercerita, karena dia akan berpikir, kalau aku cerita seperti ini ya aku di posisi salah dan pasti akan disalahkan. Nah gitu kan, sehingga dia nggak mau bercerita gitu. Makanya harus membangun kenyamanan ini di dalam satu lingkup keluarga itu gitu ya. Jadi ini 3 hal yang biasanya selalu menghambat komunikasi di dalam keluarga. Padahal penting sekali membangun budaya komunikasi di dalam keluarga. Dan ini harus diajarkan oleh orang tua, sehingga nanti ketika orang tua sudah atau anak-anaknya sudah besar, nah antara saudara ini bisa saling berkomunikasi gitu. Kan jarang ada yang gitu ya, karena nggak pernah dari kecil nggak pernah diajarin untuk saling berkomunikasi, sehingga ketika udah gede pun mereka nggak pernah komunikasi gitu. Komunikasi tidak terjalin, otomatis tidak juga ada solusi di antara mereka, padahal mereka satu darah gitu, atau mereka bersaudara. Malah akan terjadi gesekan-gesekan yang malah menambah masalah jadinya gitu ya. Ini penting ya untuk mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama masalah perbedaan generasi, kedua masalah kesibukan dan ketidaknyamanan ya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai kajian faktor risiko penyakit individu dalam keluarga ya. Nah, pendekatan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan ya pasti pertama adalah dengan pengkajian ya, pemeriksaan kesehatan rutin ya. Jadi kalau di keperawatan itu ada namanya keperawatan keluarga gitu ya, mungkin di bidan juga ada gitu ya. Nah, jadi pemeriksaan kesehatan rutin keluarga itu menjadi penting ya. Jadi kalau di keperawatan keluarga itu tidak hanya mengkaji yang sakit saja, yang sehat juga kita kaji. Kita lakukan pengkajian, siapa tahu ternyata ada bibit-bibit penyakit pada orang yang sehat gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan lagi marak-maraknya kasus TB gitu ya, TBC. Kalau misalnya satu orang dalam keluarga itu positif TB, maka kita harus mengkaji semua keluarga yang lain. Ada batuk nggak yang 2 minggu belum sembuh-sembuh, nah gitu ya. Jadi kalau ada, berarti ya kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan, apakah jangan-jangan sudah terinfeksi
karena mereka tidur bareng, mungkin tinggal di rumah bareng, terus makan bersama menggunakan piring dan juga alat-alat makan sama. Nah, itu kan bisa menjadi faktor pemicu terjadinya penularan. Atau jangan-jangan lingkungan rumahnya itu adalah lembab, jadi tidak ada matahari yang masuk gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu ya. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sebelum menjadi serius, memungkinkan intervensi lebih awal. Jadi lebih awal diketahui, lebih awal ditangani, sehingga tidak menambah tidak terjadi lebih serius lagi penyakitnya. Jadi kalau lebih awal kita bisa mencegah terjadinya komplikasi itu ya. Nah, ini pentingnya pendekatan dalam mengidentifikasi risiko kesehatan dalam satu keluarga. Kemudian wawancara keluarga ya. Jadi kita wawancara dengan keluarga membantu memahami riwayat kesehatan, kemudian faktor risiko yang mungkin tidak diketahui sebelumnya, atau mungkin kita jadi tahu bahwa, atau jangan-jangan dia nggak tahu bahwa pola hidupnya itu salah sehingga bisa mengarah ke suatu penyakit. Nah, itu ya, itu hanya bisa kita tahu ketika kita lakukan wawancara. Kemudian ada namanya alat penilai risiko ya. Penggunaan alat penilai risiko dapat memberikan data penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kesehatan secara efektif. Misalnya apa? Paling sederhana, berat badan ya. Jadi kalau sudah lingkar perutnya melebihi normal, berat badan sudah tidak ideal, nah itu kan berisiko terjadinya penyakit degeneratif ya, seperti DM, hipertensi gitu ya, penyakit jantung dan yang lain-lain juga. Nah, itu alat penilai risiko. Makanya di dalam satu keluarga itu harusnya ada petugas kesehatan yang secara rutin mengecek, kemudian dia mendata semuanya itu ya, dari pengkajian fisik sederhana atau mungkin menggunakan alat-alat penilaian risiko, atau ketika kita wawancara untuk mengetahui pola hidupnya kesehariannya seperti apa. Sama kalau kita wawancara dan kita tahu bahwa ternyata di dalam satu keluarga itu ada orang yang merokok, nah itu kan itu resiko terjadi penyakit di pernapasan ya, apalagi punya bayi dan mereka nggak tahu bahwa kalau merokok itu harus jauh dari bayi. Nah, itu kan itu beresiko bayinya kena ISPA atau bahkan pneumonia gitu ya. Kemudian pengaruh genetik dan lingkungan, jadi ada faktor genetik ya, ini juga bisa ya. Faktor genetik, jadi makanya sekarang itu ada program screening pranikah gitu ya. Tujuannya apa? Ini untuk mengetahui faktor genetik yang bisa memicu terjadinya penyakit yang menurun ke anak, misalnya Down syndrome ya, thalassemia ya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menurun, nah itu kan bisa kita minimalisir ya, atau untuk mencegah hal-hal yang seperti itu gitu, karena kita sudah dari awal tahu gitu ya. Sebelum nikah sudah tahu faktor genetik. Memang sangat menyakitkan kalau tahunya ketika sudah lagi sayang-sayangnya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi untuk menjaga generasi selanjutnya biar tidak menurunkan penyakit dari kita ke anak gitu. Karena itu pasti akan lebih sulit menghadapi hidup seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan ya. Lingkungan sosial dan gaya hidup berperan penting dalam membentuk kesehatan individu dan risiko penyakit. Ya, pernah nggak melihat jadi ketika bapak ibunya gemuk-gemuk gitu kan, atau overweight, anaknya juga sama overweight juga gitu. Ini faktor lingkungan dan gaya hidup pasti ngikut menurun ke anak juga gitu ya. Nah, ini harus juga kita kaji juga dalam untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah apa yang bisa terjadi pada keluarga itu. Kemudian interaksi gen dan lingkungan, memahami interaksi antara genetik dan lingkungan penting untuk mengelola risiko kesehatan yang efektif. Contohnya ya, DM ya, diabetes mellitus dulu itu diketahui karena faktor genetik ya. Ternyata sekarang sudah berubah, tidak hanya faktor genetik tapi juga pola hidup gitu ya. Misalnya kita punya riwayat ada satu keluarga itu mengidap penyakit diabetes mellitus. Itu artinya nanti ke depan anaknya juga berpotensi mengalami diabetes mellitus apabila pola hidupnya sama seperti keluarga yang mengalami diabetes mellitus gitu ya. Makanya penting kita mengkaji di awal, men-screening di awal itu kan,
Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit seperti itu gitu ya. Itu pengaruh genetik dan lingkungan. Metode pengumpulan data kesehatan keluarganya ini biasanya kalau di lapangan mungkin petugas puskesmas itu sering melakukan dengan yang pertama survei kesehatan keluarga. Jadi survei digunakan untuk mengumpulkan informasi kesehatan secara sistematis dari setiap anggota keluarga. Jadi satu keluarga tuh, satu rumah itu, satu pekarangan rumah ada siapa saja dan itu semua dikaji. Kalau ada bayi usia berapa, umur, kemudian jenis kelamin dan apa saja, riwayat mungkin sebelum hamil dan sampai dia hamil dan juga setelah melahirkan itu juga harus tahu. Nah, itu contoh sederhana survei kesehatan keluarga. Jadi semuanya didata ya, yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian wawancara kesehatan. Nah, ini juga ya. Jadi metode pengumpulan datanya dengan survei, dengan wawancara ya. Jadi untuk mendapatkan data yang lebih mendalam itu nggak bisa dengan survei gitu ya. Nah, harus dengan wawancara. Kemudian catatan medis ya untuk menyimpan riwayat. Jadi ketika di rumah sakit sebenarnya ada rekam medis gitu kan. Ketika dia pernah ke puskesmas ada rekam medis juga. Nah, itu harus dikumpulkan. Ini siapa yang punya dalam satu keluarga mana gitu ya. Nah, itu kalau dikumpulkan per keluarga itu kan sangat bagus sekali. Jadi kita bisa tahu faktor resiko, kita bisa mencegah terjadinya komplikasi penyakit gitu ya. Karena kita tepat memberikan edukasi dan juga karena lebih awal kita deteksi sehingga kita bisa mencegah terjadinya komplikasi dengan memberikan edukasi. Karena kan pasti ketika kita berikan pengetahuan dan mereka masuk pengetahuan yang kita berikan, nah otomatis dia akan menjadi bisa merawat dirinya dengan cara merubah pola hidupnya gitu ya. Itu pentingnya. Kemudian penyempurnaan family folder keluarga ya. Jadi apa sih family folder itu ya? Jadi family folder itu berfungsi untuk menyimpan informasi kesehatan penting setiap anggota keluarga, mendokumentasikan riwayat kesehatan secara terorganisir ya. Nah, ini ada sekarang kan sudah mulai ya terorganisir ya. Makanya dari data bayi itu sudah apakah dia imunisasi yang masuk apa aja ya, bahkan kemarin dijadikan satu ya, jadi bahkan vaksin COVID juga terekam di dalam aplikasi itu gitu ya. Nah, itu tujuan dan manfaat dari family folder itu, sehingga ketika terjadi penyakit yang dulunya itu adalah faktor resiko, berarti selama ini kita sudah kasih penyuluhan, mereka nggak merubah gaya hidup sehingga beneran terjadi penyakit gitu. Nah, mungkin ketemu lagi di puskesmas atau rumah sakit, nah kita bisa edukasi ulang. Ini loh kalau bapak melanggar dulu, coba dari dulu. Ketika saya ke rumah bapak mengikuti saran saya, nggak mungkin terjadi penyakit seperti sekarang. Nah, kalian bisa cerita seperti itu. Tapi nggak ada waktu terlambat. Sekarang bapak atau ibu juga bisa merubah pola hidup untuk merubah dari yang dulunya sakit menjadi sehat itu ya. Kemudian tujuan yang membuat family folder adalah akses mudah. Nah, dengan family folder semua anggota keluarga dan kesehatan dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan yang diperlukan. Nah, ini juga menguntungkan pihak asuransi juga ya, sehingga bisa asuransi itu menetapkan premi yang tepat sasaran gitu ya. Informasi yang perlu dimasukkan dalam family folder yang pertama riwayat kesehatan ya. Jadi riwayat penting mencakup informasi tentang kondisi medis penyakit yang pernah dialami oleh anggota kesehatan keluarga ya. Mungkin berapa kali imunisasi waktu kecil, pernah masuk rumah sakit nggak? Nah, itu data itu penting. Kalau pernah masuk rumah sakit, diagnosanya apa? Nah, itu juga penting direkam ya. Jadikan satu tempat dalam family folder ya. Kemudian juga mencatat alergi yang dimiliki oleh anggota keluarga adalah penting untuk meminimalkan risiko terkena reaksi alergi dalam situasi medis. Kemudian yang ketiga, pengobatan yang sedang dijalani ya. Informasi tentang pengobatan yang sedang dijalani membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang tepat. Nah, ini juga ya. Jadi dulu pernah dia masuk rumah sakit, nah obat apa aja yang dikasih. Nah, itu kan kalau bisa terekam dan bisa diakses lagi, nah dokter bisa tahu ternyata udah pernah dikasih obat ini, dia pernah alergi obat ini. Nah, itu bisa di tracing oleh dokter.
Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan ya. Mencatat hasil pemeriksaan kesehatan memberikan gambaran dan kondisi kesehatan terkini anggota keluarga. Jadi semua hasil lab itu terekam juga di dalam family folder, sehingga itu membantu juga untuk proses penguburan yang terjadi sekarang atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dari sana kita bisa memprediksi prognosis kemudian diagnosis gitu ya. Cara menjaga dan memperbaharui family folder. Nah, ini disiplin dalam pengelolaan. Menjaga dan memperbaharui family folder itu memerlukan disiplin yang konsisten untuk memastikan informasi yang akurat ya. Kemudian pembaharuan rutin ya, ini juga ya. Jadi kalau semua di rumah sakit itu sudah berbasis digital, nah itu akan mudah sekali jadinya untuk nge-recall informasi itu. Beda dengan kalau semua masih tertulis di rekam medis dan tersusun rapi di rak-rak lemari. Nah itu kan sulit untuk mencari lagi. Itu apalagi mengintegrasikan data family folder yang ada di rumah sakit dengan di puskesmas itu harus, karena dulu pernah saya juga mengalami hal itu. Ketika saya penelitian di Bandung waktu itu tentang pasien anak dengan kanker darah leukemia, itu saya tahu dari dapat data dari rumah sakit gitu kan. Ketika terjun ke lapangan, saya coba mencari tahu di puskesmasnya yang menjadi di wilayah kerjanya. Itu puskesmasnya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu bahwa ada penyakit itu di desanya dia gitu. Saya sampai kasih rincian ini alamatnya. Oh, dia bantu tunjukkan tempat tinggalnya. Tapi dia juga baru tahu, oh ternyata ada penyakit ini di dalam desa saya, gitu, dalam wilayah kerja puskesmas ini. Karena katanya ya mungkin anak ini selama sakit nggak pernah ke puskesmas, langsung ke spesialis dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Itu bisa terjadi ya, makanya sekarang kan di Indonesia yang pengguna BPJS itu dia disuruh ke layanan primer dulu ya, di puskesmas dulu atau ke dokter pribadi dulu, baru nanti menuju ke level yang lebih tinggi mungkin di klinik dan di rumah sakit itu ya. Kemudian akurasi dan relevansi, memastikan bahwa informasi dalam family folder tetap relevan dan akurat untuk membantu dalam perawatan kesehatan keluarga. Jadi coba bayangkan kalau semua puskesmas tahu semua penyakit dalam satu keluarga itu, nah mereka pasti akan tepat sasaran memberikan programnya gitu ya. Nah gitu ya, dan mereka bisa merancang program untuk memberikan edukasi atau memberikan pengobatan dan pelayanan yang tepat sasaran gitu ya. Membuat media promosi kesehatan, nah ini juga ya. Jadi ketika kita sudah mengkaji di lapangan keluarga itu mengalami apa saja penyakitnya, usianya berapa, dan faktor resiko apa yang mungkin bisa terjadi. Nah setelah itu baru kita melakukan promosi kesehatan ya. Nah jenis-jenis media itu banyak sekali ya. Ada media poster ya, pamflet informasi, video edukasi, dan kampanye media sosial ya. Sekarang kan banyak orang berkampanye di media sosial terkait dengan untuk proses healing, untuk pengobatan gitu. Termasuk saya juga salah satunya berkampanye di media sosial untuk membantu membuat orang-orang lebih rajin lagi meditasi gitu ya, karena itu manfaat kesehatannya banyak. Nah itu salah satu cara untuk menjadikan media promosi kesehatan. Nah itu kalau medsos kan banyak, FB Pro, ada IG, kemudian TikTok, kemudian juga YouTube juga salah satunya juga ya, membantu untuk kita untuk mengkampanyekan program-program pemerintah gitu ya. Video edukasi ya jelas, karena kita menggunakan medsos ya pasti perlu video. Cuma sekarang trennya adalah video short gitu ya, bukan video yang panjang. Kalau kita buat video yang panjang kadang orang nggak mau nonton penuh, mungkin baru 3-4 menit sampai 10 menit ya skip lagi cari video yang lain. Nah itu sehingga membuat tidak benar-benar bagus untuk tersebar dengan baik informasi itu. Nah makanya kalau yang paling tepat sasaran mungkin pamflet informasi. Misalnya ada anak datang ke poli tumbuh kembang, nah kita bisa kumpulin sebelum mereka dilakukan pengecekan tumbuh kembang ya, kita edukasi ke keluarga melalui pamflet informasi, melalui poster-poster. Nah itu salah satu. Kemudian strategi pembuatan konten yang efektif, yang pertama informasi yang informatif ya,
Jadi konten harus memberikan informasi yang jelas, relevan agar mudah dipahami oleh audiens. Kemudian memiliki daya tarik visual. Nah, ini semakin kreatif kita membuat suatu video kah atau mungkin gambaran atau penyajian, penyajiannya, konten-konten itu akan menjadi lebih menarik dan kemungkinan tersebar luas, orang banyak menonton gitu ya. Kemudian daya tarik visual. Nah, karena memang orang itu pasti kebanyakan visual gitu ya. Dia melihat lebih cepat ketimbang mendengar dan yang lain. Sehingga menggunakan gambar-gambar yang menarik dapat meningkatkan daya tarik dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana juga ya. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa yang tidak mudah dicerna oleh masyarakat. Karena kita harus tahu target audiens kita siapa. Baru bisa membuat konten yang efektif untuk promosi kesehatan. Distribusi dan evaluasi efektivitas media. Nah, ini target audiens juga dicek. Kemudian kalau sudah tahu, kita bisa menggunakan bahasa yang tepat ya dalam menyampaikan informasi. Kemudian ya ini kita juga harus melakukan evaluasi efektivitas. Jadi pre dan post, sebelum diberikan edukasi gimana pengetahuan, setelah diberikan edukasi gimana tingkat pengetahuan. Nah, itu ya, lakukan survei, analisis umpan balik dan cara efektif untuk mengevaluasi keberhasilan media. Nah, itu jadi masing-masing media tuh pasti punya tingkat akurasi yang berbeda dalam penyampaian promosi kesehatan gitu ya. Konseling faktor risiko kesehatan keluarga. Nah, ini juga pendekatan dalam konseling. Itu pertama, evaluasi kebutuhan kesehatan, kemudian komunikasi keterbuka dan rencana tindakan bersama. Nah, ini jadi kita harus kaji dulu apa kira-kira penyakit yang mungkin ada di dalam satu keluarga itu. Kalau sudah, ya ini kita wawancara untuk dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan menjudgment orangnya gitu ya. Apalagi menyudutkan satu orang itu nggak bisa terbuka, nanti orang berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau pertanyaan terbuka ya jawabannya tidak tertutup. Misalnya, apakah ibu sudah makan? Kan ya dan tidak aja jawabannya. Tapi kalau terbuka, gimana sih rasa makanannya hari ini? Nah, itu kan lebih banyak dia cerita, makanannya nggak enak. Nah, itu misalnya, itu komunikasi terbuka. Jadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya banyak gitu ya. Kemudian rencana tindakan bersama. Nah, ini juga ya, jadi harus membuat tindakan yang sama-sama disetujui gitu ya. Jangan terkesan kita memaksakan. Kalau memaksakan biasanya nggak efektif terkait dengan konseling. Dan yang poin pertama paling penting dalam konseling, ya pertama, membina hubungan saling percaya. Orang nggak mungkin cerita dan konseling pada Anda kalau orang itu nggak percaya sama Anda itu ya. Kemudian menyesuaikan konseling dengan kebutuhan keluarga. Jadi kebutuhan unik setiap keluarga ya. Jadi setiap keluarga tuh punya kebutuhan yang unik masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan ekonomi, juga pengalaman, pengetahuan gitu ya. Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda yang mempengaruhi pendekatan konseling yang harus diambil. Jadi kalau kita konseling sama orang yang pendidikannya tinggi, ya itu kita harus punya pendekatan yang berbeda dengan orang yang baru lulus atau bahkan belum lulus SMA gitu ya. Pendekatan konseling yang menyesuaikan pendekatan konseling dengan karakteristik spesifik keluarga dapat meningkatkan hasil dan efektivitasnya. Kemudian konsep efektivitas konseling. Jadi meningkatkan efektivitas konseling melalui penyesuaian dapat membantu keluarga mencapai tujuan diinginkan. Jadi intinya gitu ya. Dan ini ada pelatihan khusus untuk kemampuan kita dalam mengkonseling keluarga. Evaluasi dan tindak lanjut konseling. Jadi pentingnya kita evaluasi dan tindak lanjutnya. Jadi setelah kita ketemu problemnya dari hasil konseling, nah kita bisa memberikan evaluasi dan tindak lanjut selanjutnya seperti apa gitu ya. Jadi itu sangat penting juga ya. Kalau di keperawatan setelah selesai memberikan implementasi, orang harus mengevaluasi itu ya. Apakah sudah tercapai diagnosa itu, terselesaikan masalah itu gitu ya. Baik, itu ya, jadi kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif itu komunikasi yang baik antara anggota keluarga
sangat penting untuk mengelola risiko kesehatan dengan baik dan menyeluruh. Kemudian pemahaman faktor risiko itu juga penting ya. Kemudian setelah melakukan kedua itu, baru kita membuat media promosi kesehatan. Kemudian strateginya seperti apa ya dalam memberikan solusi terkait dengan kesehatan keluarga. Nah itu ya untuk materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Jadi itu sebagai sebuah awalan aja. Jadi untuk lebih jelasnya kalian silahkan baca buku lebih banyak ya terkait dengan mungkin keperawatan keluarga ya. Kemudian juga banyak penelitian tentang dukungan keluarga biar kalian punya gambaran juga nanti kalau membuat tugas akhir. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, nanti saya akan jawab juga. Kalau panjang saya akan buatkan video untuk menjawab. Baik, mungkin itu aja. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat, dan bantu juga support untuk mensubscribe channel YouTube ini. Baik, sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.